Kalam Ramadan menyejukkan hati, meraih ridho ilahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita di majelis yang penuh barokah ini tanpa ada halangan satu apapun dan tentu dalam kursi yang sehat wal afiat. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita kembali di majelis yang penuh barokah ini dalam kondisi yang sehat wal afiat. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Allahumma amin. Pemirsa yang berbahagia, ya dirahmati Allah tentunya. Kalam Ramadan kali ini kita akan mengangkat satu tema yang sangat menarik, yaitu kembali pada Quran dan hadits. Allah Azza wa Jalla berfirman, jika kalian berselisih dalam suatu hal, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul-Nya. Nah, hal yang sangat menarik adalah munculnya fenomena akhir-akhir ini adalah banyak pihak yang meneriakkan kembali untuk kembali kepada Quran dan hadits. Sayangnya, hal tersebut dilakukan berdasar pada penafsirannya sendiri-sendiri, sehingga yang terjadi kita meneriakkan kembali kepada Quran dan hadits, akan tetapi dengan tindakan yang tidak sesuai dengan Quran dan hadits. Pemirsa yang dirahmati Allah, kita akan bersama-sama mengkaji bersama guru kita, seorang pengajar qiraati dan amsilati dari Majelis Ta'lim Nurus Soleh Candi Mulyo Magelang, beliau Al-Mukarram Kyai Muhibin. Selama 30 menit ke depan, inilah Kalam Ramadan, menyejukkan hati, meraih ridho ilahi. Kalam Ramadan menyejukkan hati, meraih ridho ilahi. Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Yai? Alhamdulillah, sehat walafiat. Alhamdulillah. Ya Pak Yai, akhir-akhir ini ada di Indonesia muncul sebuah fenomena dari sebagian saudara-saudara kita agar semua dikembalikan kepada Quran dan hadits. Ya, seruan menjaga kemurnian Quran dan hadits ini sehingga banyak segala sesuatu yang tidak disebutkan dalam Al-Quranul Karim dan tidak ditemukan dan di hadis-hadis Nabi dianggap bid'ah maupun juga dianggap sesat. Sejak kapan Pak Yai sebenarnya muncul hal-hal seperti ini dan mengapa muncul fenomena seperti ini di Indonesia Pak Yai? Iya, Mas. Memang di zaman akhir ini kita sering menemukan pembahasan-bahasan yang dikatakan bahwa ini tidak ada dalam Al-Quran dan tidak ada dalam hadis, atau bahasa yang kerennya dinamakan bid'ah. Nah, dinamakan bid'ah. Memang bid'ah ini adalah sangat bermunculan di zaman yang sekarang. Yang jelas bahwa bid'ah ini muncul sejak zamannya wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ini penemuan-penemuan yang mana zaman Rasulullah ini tidak dilakukan. Namun banyak yang dicampur adukkan bahwa semua kejadian yang tidak dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini dikatakan bid'ah. Nah, sementara bahwa bid'ah ini dibagi beberapa macam. Ada yang memang di zaman Rasulullah tidak dilakukan, tapi wajib dilakukan. Itu dinamakan dengan bid'ah wajib. Ya, seperti contoh di zaman Rasulullah ini belum ada Al-Quran yang berjilid. Gitu. Karena di zaman Rasulullah ini Al-Quran ditulis di dalam kulit-kulit, di dalam pohon-pohon, bahkan di batu-batuan. Sehingga ada beberapa sahabat setelah wafatnya Rasulullah, apalagi kejadian ketika ada suatu peperangan banyak penghafal Al-Quran yang gugur dalam medan laga mati syahid. Kemudian mengusulkan kepada sahabat Abu Bakar bahwa untuk Al-Quran ini supaya dibukukan. Dan saat itu pun masih diragukan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Namun setelah beberapa pemikiran-pemikiran, akhirnya itu dibukukan namun belum sempurna. Kemudian disempurnakan oleh sahabat Utsman bin Affan.
Ya. Sampai sekarang adalah muncul bahwa Al-Quran ini berupa jilitan-jilitan itu. Itu dinamakan bid'ah wajib. Ada juga yang bahwa bid'ah ini dinamakan bid'ah sunnah. Ya. Dalam arti ini adalah mirip dengan mendekati dengan yang disampaikan oleh Rasulullah. Ya. Contoh seperti ada alat-alat yang sekarang modern dan lain sebagainya ini. Contoh seperti alat transportasi, ada mobil, ada sepeda motor, bahkan ada kapal terbang. Kapal terbang ya. Kalau kita mengikuti dengan sunnah kita kembali ke Rasulullah, bahwa dulu itu Rasulullah melakukan Isra Mi'raj ini kan memakai buruk kan itu. Yeah. Nah kalau sekarang naik haji pakai buruk lah, carinya di mana kan itu. Nah sehingga untuk memudahkan itu akhirnya sekarang ini ada kapal terbang. Oke. Nah, kapal terbang ini termasuk adalah bid'ah. Namun karena untuk beribadah, nah, maka ini dinamakan bid'ah sunnah. Baik. Ya. Juga ada yang dinamakan bid'ah makruh. Bid'ah makruh ini yang masih diragukan bahwa ini adalah banyak kemanfaatannya apa tidak, mendekati dengan Rasulullah apa tidak kan itu. Nah, sehingga dikatakan makruh. Nah, namun kita harus pahami bahwa bid'ah yang paling kita riskankan atau yang perlu kita cermati ini adalah bid'ah dolalah. Dolalah tadi ya Pak ya. Bid'ah dolalah ini yang sangat jauh oleh tindakan Rasulullah SAW. Baik. Ya, Pak Yai, sebenarnya fase-fase apa saja yang harus dilalui untuk menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'anul Karim dan juga hadis Rasulullah SAW, Pak Yai? Ya, ini juga sangat menarik bahwa tidak serta-merta bahwa mengatakan bahwa ini adalah ayat Al-Quran, hadis Rasulullah, itu tidak seperti itu. Ya. Harus ada tahapan-tahapan yang perlu dikaji, perlu didalami. Seperti memahami Al-Quran ini harus paham dengan ilmu nahwunya. Ya. Kemudian mantek balaghahnya. Nah, termasuk juga ulumul Qur'annya. Ya. Termasuk juga bahwa asbabun nuzulnya ini juga harus dipahami betul, supaya dia memahami ini tidak salah mengartikannya. Begitu juga dalam hadis ini harus kita pahami rawi-rawinya. Ya. Kalau rawi-rawian yang meriwayatkan ini adalah sanadnya sampai ke Rasulullah, maka ini yang perlu kita ikuti. Nah, maka harus paham bahwa rawi-rawinya ini sampai kemana saja. Ya. Nah, kalau tidak sampai ke Rasulullah, lah ini yang perlu kita pertimbangkan. Bahwa ini adalah termasuk rawi yang mengkotek apa tidak, kan itu. Sehingga kalau rawi yang sanadnya sampai Rasulullah, ini dinamakan hadis sahih. Kalau rawinya yang terputus tidak sampai kepada Rasulullah, itu yang dinamakan dengan hadis mengkotek. Dan itu memang juga diriwayatkan, kan itu. Iya. Itu diantaranya adalah fase-fase yang harus kita lalui ketika kita akan memahami Al-Quran atau memahami Al-Hadis. Begitu Pak Yai. Ya. Jadi tidak semudah kita bisa berbahasa Arab saja kemudian langsung menafsirkan secara sendiri-sendiri ayat-ayat Al-Quran juga hadis tersebut ya? Nggak bisa. Nggak bisa. Ini harus memang benar-benar ilmunya Al-Quran dan ilmunya hadis ini kita pahami dulu. Begitu. Karena bahasa Arab ini sebenarnya bahasa seperti kita Pak Yai? Iya, bahasa Arab itu adalah bahasa orang Arab. Sama dengan ketika orang Indonesia ini adalah bahasa Indonesia kan ya, itu kan ya. Sehingga bahasa Arab dengan bahasa Al-Quran ini adalah sangat berbeda. Bahkan orang Arab pun kalau mau mempelajari Al-Quran juga harus mempelajari ilmu-ilmunya kan itu. Tidak hanya sekedar bahasa Arabnya kemudian diterapkan dalam Al-Quran, nggak bisa. Ada tahapan-tahapannya ya Pak Yai? Iya. Baik, terima kasih. Tentunya sangat menarik sekali pemirsa pembahasan kita pada kesempatan kali ini di Kalam Ramadan. Karena untuk menafsirkan atau untuk mengetahui dari arti makna satu ayat saja dari Al-Quran dibutuhkan berbagai ilmu dan juga keahlian. Nah, apa esensi atau kandungan sebenarnya dari firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya jika kalian berselisih dalam suatu hal, maka kembalikanlah kepada Allah atau Al-Quran dan Rasulnya atau Al-Hadits. Sebelum dijawab oleh Kiai Muhyiddin, kita harus jeda sejenak. Kita akan kembali tetap di Kalam Ramadan. Menjadikan hati, meraih
ridho ilahi.